Bukannya diriku Bella, hey, Bella, kamu mau kemana? Tante, menurut Tante, dengan semua yang tadi udah Sekar lakuin ke aku, ya nggak Tante? Nyebelin banget kan? Tante juga nggak nyangka, Bel, kalau Sekar akan melakukan hal itu. Lagi juga kan dari awal Tante udah bilang, jangan, tapi kamu memaksa sih. Jadi Tante nyalain aku? Enggak, Tante nggak nyalain kamu, cuma Tante udah bilang dari awal, jangan kita lakukan di saat Satria tuh lagi kerja. Terus kamu juga memaksakan supaya Sekar untuk melihat adegan ini. Ya cuma sama aja Tante nyalain aku. Sat, tolong dong Sat, kamu rayu Bella ya. Jangan bikin keadaan ini makin buruk. Gak ada yang harus aku bujuk kok. Kalau aja Bella gak keterlaluan dan bisa jaga sikapnya, aku yakin Sekar gak akan ngomong kayak gitu. Sekar tuh perempuan baik. Kalau sampai dia marah, berarti udah kelewatan. Satria, kamu jangan kayak gitu dong. Kasihan Bella. Tuh, lihat dia lagi ngambek. Kamu ajak dinner kek, apa kek. Yang penting dia baik lagi ya. Udahlah Tante, nggak apa-apa, diemin aja. Mungkin emang Satria lebih seneng kalau misalnya Sekar tuh mendekam di penjara. Kalau bukan karena aku belum menemukan bukti apapun yang memastikan Sekar gak bersalah, aku gak mau turutin maunya Bella. Ya, aku turutin mau kalian apa? Yaudah kalau gitu, pakai dong. Sini, tangan kamu. Mau bisa pakai sendiri? Sekarang kamu pakein aku. Puas? Ingat ya Satria, ini adalah sebuah bukti bahwa kita udah memiliki komitmen. Sini duduk sini. Aku bener-bener seneng banget akhirnya bisa punya quality time bareng. Ya biarpun awalnya bete sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku udah happy bisa jalan bareng kamu, Satria. Aku nggak nyangka kalau tadi sikap Sekar akan sangat seelegan itu. Sekar benar-benar bikin aku ngerasa kalau dia perempuan yang beda. Bel, nggak enak lihat orang Bel. Kamu kenapa sih? Satria, aku mau nge-post foto, kemarin photoshoot. Kamu pilih dong bagusan yang mana? Yang mana? Senyaman kamu aja Bel, yang mana? Yang ini bagus nggak? Kurang. Yang ini satu lagi bagus ya. Soalnya aku mau posting sekarang. Kalau kamu suka posting aja. Ih, gimana sih kamu nggak bisa ngasih pilihan banget? Kalau enggak, kita foto. Buat apa Bel tangan kayak gitu? Ya aku mau pamer cincin kita lah. Ayo, begini tangannya. Aku sedih nggak bisa melakukan apapun untuk jauhkan Bella dari Satria. Senyum. Bahkan mereka malah pakai cincin yang sama. Aku nggak terima. Laki-laki yang aku cinta malah berjodoh sama orang yang terlibat dalam kematianku. Kok tiba-tiba jadi berangin gini sih? Badai lagi. Tadi biasa aja. Ih, besaran mereka. Ini kenapa ini aneh banget? Ayo, Sat. Aku nggak peduli ada angin kencang atau apapun di sini. Yang penting aku nggak sama Bella. Saat begini aku malah rindu sama dua orang sekaligus. Sekar dan Laras.
Sekar! Laras! Kenapa kalian punya kepribadian yang sama? Bahkan kenapa wajah kalian sama? Kehadiran Sekar emang bawa bahagia buat aku. Tapi juga dilema. Ini semua bikin hati aku gak tenang dan gelisah. Aku gak ngerti kenapa setelah Laras ada Sekar. Aku benci sama kamu, Satria. Karena kamu dekat sama Bella. Dia itu perempuan jahat, Sat. Kamu harus tahu dia itu perempuan jahat. Aku gak akan terima sampai kapanpun, Sat. Harusnya kamu selidikin Bella sama mama kamu. Supaya kamu tahu mereka benar-benar terlibat dalam kematianku atau tidak. Laras, ngapain lu di mari bikin rusuh tempat umum? Sampai kagak bener begini. Bukan gara-gara saya kok, Bang. Terus siapa dong? Saya nggak tahu, Bang. Lu kalau ditanya segala kagak tahu lu. Barang baru nih. Woi, siapa lu? Lu arwah baru ya? Gua belum pernah lihat. Buset, malah ngilang. Baru mau ditanya. Ada kagak sopan arwah sekarang. Kagak permisi. Satria mana sih? Kok gak nyusulin aku? Udah, mendingan aku nyelamatin diri sendiri aja. Siapa sih yang ngelakuin ini semua? Jangan-jangan ini arwahnya Laras. Udah deh, aku mendingan naik taksi orang aja. Ya ampun, ini kamarnya Satria berantakan banget ya. Foto apa ini? Satria ngapain sih? Masih nyimpan fotonya Laras? Satria kan udah sama Bella. Ini gak bisa dibiarin. Kenapa Bu tadi jahat banget sama saya? Kenapa Bu? Kenapa Ibu gak pernah ngerutuin hubungan saya sama Satria? Ini si malampir nih. Mesti gua kasih pelajaran. Biar kapok. Kagak ada kapok-kapoknya nih orang. Kenapa fotonya nyatu lagi? Bella, ya ampun, Mas kamu juga ngapain ketakutan gini? Tadi di mobil aku ada yang neror. Ada tulisan kamu perempuan jahat katanya gitu. Aku yakin banget ini pasti arwahnya Laras mau dendam. Tante gimana dong? Sama Bel, barusan Tante sobek-sobek foto Satria sama Laras. Masa tiba-tiba nyatu lagi terus melayang-melayang. Gimana dong? Kita gimana dong? Aduh gini. Kita cool dulu, kita nggak usah takut sama dia ya. Iya. Kita akan pikirin dulu gimana caranya. Yang penting jangan sampai orang tahu tentang kematian Laras. Ya, jangan ada yang tahu.
Kamu harus mati. Sekar, kamu kenapa emosi gitu? Aku tuh lagi berandai-andai aja. Kalau aku suka sama cowok nih, terus cowok aku malah sama perempuan yang gak baik. Jadi kesel aja gitu loh. Makanya aku lagi mikir aja, aku gak mau punya cowok kayak gitu. Komandan Satria ya cowok yang kamu suka? Apaan sih, so tau banget. Udah deh, gak usah diinget-inget lagi. Sekar, di sosmed lagi heboh tuh soal Bella yang pernah katanya jadi bullying pas kuliah. Yang nuduh kamu jadi pelakor kan? Biasanya kalau kasus-kasus masa lalu, artis yang negatif begini, karirnya bakal langsung redup. Aduh, aku nggak bisa komen deh kalau kasus kayak gini. Tapi yang pasti ya, Bella itu orang kaya. Ya, paling berita kayak gini besok juga udah hilang. What? Apa-apaan ini? Enggak. Kok bisa sih ada pemberitaan tentang bullying aku zaman dulu? Apa jangan-jangan teman zaman kuliah aku? Tapi nggak mungkin. Mereka semua kan nurut sama aku. Mereka semua nggak ada yang berani ngatain aku secara aku adalah queen-nya. Terus siapa ya? Kalau ini dibiarin, karir aku bisa hancur. Halo, Pak. Pak, aku minta tolong banget sama Papa, Pak. Papa jangan speak up soal apapun di sosial media ya. Karena itu menyangkut berita bullying aku zaman dulu, Pak. Aku nggak mau ini merusak karir aku. Please, Papa tolong aku ya. Help me, Pak. Ya, sekarang juga, Pak. Makasih banyak, Papa. Muah. Jadi dulu kamu pelaku bullying juga, Bel? Tante, please. Please, Tante jangan bilang-bilang apapun soal Satria. Aku nggak mau banget Satria malah jadi ngejauhin aku karena soal masalah ini doang. Please ya Tante, jangan bilang sama Satria. Aku yakin banget dalam waktu beberapa jam berita ini bakalan hilang kok Tante. Aku yakin banget, jadi Satria nggak akan pernah lihat. Ya. Aku tahu seberapa besar pengaruh papanya Bella. Jadi aku nggak boleh gegabah. Media aja bisa dibungkam, termasuk kasus suamiku, Mas Baskara. Tante kenapa? Are you okay? Oke. Kalau emang Tante udah oke sama semuanya, kita nggak usah bahas-bahas soal ini lagi ya Tante. Kita lupain aja. Sekarang kita samperin Satria yuk. Ke kantornya kita kasih dia makan siang. Yuk. Tapi ini kita naik mobil kamu. Kamu bilang katanya mobil kamu bannya semuanya kempes. Aman Tante, semuanya udah diurus sama asisten papa aku. Yuk, kita berangkat sekarang. Seseorang yang mencintai kita dengan tulus, itu gak akan terpaksa menerima ikatan. Sekar? Sekar? Kamu ngiranya Sekar yang datang? Masih mikirin dia kamu? Sat, kamu tuh keterlaluan ya. Lagi-lagi terus kamu mikirin perempuan itu. Kamu tuh gak kasihan apa sama Bella? Enggak. Kalian berdua ngapain kesini? Bella tuh kesini bawain kamu makanan. Iya nih, aku bawain makan siang buat kamu. Bel, harusnya nggak usah. Aku udah makan. Ya ampun Satria, kamu tuh bener-bener ya nggak menghargai banget usahanya Bella. Dia tuh datang ke sini bawain kamu makanan. Seenggaknya kamu makan sedikit lah sayang. Ya. Iya udah kalau nggak aku suapin aja ya. Bel, nggak usah Bel. Ayo. Laporan, ada penemuan mayat di salah satu semak Jalan Sungai Semada. Ya udah, bersiap kita ke TKP sekarang. Jangan lupa hubungi pihak forensik untuk mengambil sampel. Siap, Benar. Lo terus ini makanannya gimana? Bel, aku ada tugas. Urusan makan ini buat kamu aja Bel, aku udah makan. Aku harus ke TKP sekarang, kamu dengar sendiri kan?
Lain kali kok ke kantor bilang-bilang, jangan mendadak. Ih, Tante, Satria tuh kebiasaan deh. Cuek banget sama aku. Padahal aku kurang baik apa coba sama dia. Ya udah, mendingan sekarang kita ikutin aja dia ke sana, Tante. Ikut Satria? Buat apa, Bel? Ya aku yakin banget dia bisa semangat ini karena di sana tuh pasti ada Sekar. Permisi, Pak. Permisi. Dimohon Bapak Ibu harap mundur agar pihak kepolisian bisa melakukan olah TKP. Periksa. Bisa dipastikan ini adalah pembunuhan. Kasus yang nggak biasa. Di sini siapa yang pertama kali menemukan jasad ini? Saya, Pak. Pas saya lewat, saya ingat orang lagi tergeletak. Ternyata pas saya cek, mayat, Pak. Apa Anda melihat gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar lokasi sebelum Anda menemukan mayat ini? Kayaknya enggak, Pak. Semua normal aja. Baiklah, kalau begitu serahkan ini kepada kami. Ayo segera dibawa. Tante, Tante itu lihat ya. Tuh si Satria, Tante. Tapi kok belum ada ambulans ya? Apa jangan-jangan Sekar belum datang? Aku harus samperin. Bel, gak usah. Nanti kita malah ngeganggu tugas kepolisian loh. Maksud Tante aku bakal ganggu Satria gitu? Ya ampun, kenapa sih? Kamu tuh sensitif banget dari kemarin. Tante itu cuma ngasih saran, ya. Karena tuh Tante tahu karakternya Satria itu seperti apa. Buktinya kemarin kan, bener keraguan Tante. Tante bilang jangan kasih cincin di depan Sekar. Jadinya apa? Semuanya berantakan dan itu mempengaruhi mood kamu sendiri. Jovi, Bayu, itu bawa mayatnya bener dong. Tangannya jatuh itu. Maaf, Bu Asari. Emangnya ini nama mayatnya siapa? Menurut informasi, mayat ini bernama Lita. Ini nggak mungkin. Ini adalah gelang persahabatan dari gue buat kalian semua. Ini buat lo, dan buat lo. Wah, pasti mahal banget ini gelangnya ya. Iya bener, ini pasti gelang mahal. Aduh, kalian tuh nggak usah bahas-bahas mahal. Nggak ada yang mahal di mata Bella, tenang aja. Yang paling penting, ini gelang persahabatan harus kalian pakai terus sampai kapanpun ya. Pokoknya gue tuh yakin banget kalian ada teman-teman yang setia kawan yang gak mungkin nusuk gue dari belakang. Bel, sini deh, bentar. Apa sih? Lo tahu nggak ada cewek gatel yang ganggu si Andre itu? What? Siapa? Siapa orang yang berani goda-godain crush gue? Bel, lo harus hajar itu cewek biar dia kapok. Lo jangan mau ditindas kayak gini, Bel. Kita dulu jangan main hajar-hajar aja. Kita kan harus tahu kebenarannya dulu. Udah deh, gue bisa nyelesain masalah gue sendiri. Bel? Loh, kok kamu malah bengong? Kenapa? Nggak apa-apa kok, Tan. Kok kamu shock gitu setelah melihat mayat? Ada sesuatu? Nggak kok, Tan. Nggak ada apa-apa. Cuma lagi ada pikiran aja. Aku nggak boleh bicara ke siapapun kalau aku kenal Lita. Bisa-bisa aku terseret dalam kasus kematiannya Lita. Halo? Semua gara-gara kamu, Bella. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Halo? Halo? Kok diem aja ini? Halo? Halo? Gak ada jawaban. Bel, kamu kenapa sih, Bel? Ini telepon dari siapa? Kayaknya itu telepon dari haters aku deh, Tan. Biasa mereka cuma ngehujat berita aku yang viral kemarin.
Dokter, gimana hasilnya dok? Begini Pak Satria, ya kalau dilihat dari kondisi fisik korban seperti tadi, itu bisa kita yakinin kalau sebelum korban dibunuh, dia mendapat penganiayaan terlebih dahulu. Tapi uniknya, jasad korban dibuat sedemikian rupa, jadi terlihat aneh ya. Iya, yang saya pelajari ada 2 kemungkinan kenapa pelaku melakukan hal tersebut, dokter. Yang pertama, kemungkinan fantasi psikisnya, di mana pelaku terlihat puas dan sangat menikmati dengan penampilan korban. Atau yang kedua adalah karena trauma psikologis. Trauma psikologis dengan penampilan korban. Iya, betul. Bisa jadi itu Pak Satria. Baik, untuk laporan detailnya nanti saya terusin lagi ya. Saya mau tinggal juga ya. Dokter, makasih banyak. Iya. Saya juga permisi ya. Sekarang bentar. Aku pengen ngomong sama kamu. Masih ingat kan yang kemarin? Waktu Bella paksa aku pasang cincin couple. Maksud kamu apa sih? Percuma juga. Ngapain makasih sama saya? Kalau ujung-ujungnya kamu tetap terima cincin itu kok. Jadi nggak ada gunanya saya selamatin Mas Satria. Emang aja kamu cowok gampangan, mauan. Aku gak salah dengar kamu ngomong kayak gitu. Ya kan? Kamu ngatain aku mauan, maksudnya gampangan gitu? Ya kan udah tahu, udah jelas kalau hati nggak bisa nerima. Ya ngapain masih kamu terima? Kenapa aku terima? Karena aku gak mau terus-menerus berantem sama mama aku. Emang salah ya? Dan ya menurut aku kamu gak berhak juga ngatain aku mauan. Terserah Mas Satria deh. Tapi yang jelas, kalau emang Mas Satria lakuin semua ini karena orang lain, hati-hati ya Mas. Karena kalau kebanyakan kita dengerin hati orang, jadi bikin kita nggak bisa dengerin kata hati kita sendiri. Sekar! Sekar, aku minta maaf ya. Aku buru-buru, ada pasien. Aku juga minta maaf ya, udah nggak lihat. Kalau gitu aku misi ya. Jatuh terus. Bilang aja caper biar diselamatin. Biar kepeluk sama polisi ganteng. Care banget jadi cowok. Ya mana saya tahu saya mau jatuh. Lagian emangnya saya mau gitu jatuh? Emang dasar ya, cowok gampangan. Cowok mauan. Apa kamu bilang? Cowok gampangan, cowok mauan. Ih, ben aja ya. Ngata-ngatain aku, kualat nanti jatuh. Jatuh cinta sama aku. Ingat ya, pengalihan isu yang saya minta harus berhasil. Buat pemberitaan itu tentang saya tertutupi oleh kasus kematian Henry. Saya nggak akan kasih sisanya kalau kamu nggak berhasil. Tenang aja, Mbak. Semua bisa diatur. Berita soal masa lalu Mbak bakal lenyap, digantikan dengan kasus berpola yang lagi hits. Saya kasihan sama jasad ini, Bang. Keluarganya nggak ada yang datang. Dan nggak tahu sampai kapan disimpan di sini. Namanya juga yatim piatu kali. Jadi keluarganya kagak ada yang datang. Tapi kita pasti bisa nolongin dia. Asal dia kasih lihat jasadnya aja. Kita tunggu. Lita, kamu di mana, Lita? Woi, mana lu? Keluar. Main petak umpet aja. Lu pikir gua demen?
Oh. Aku dipenjara, Bang! Woi, budak! Setan mana nih? Bikin kuping gua sakit aja. Bisa nggak sih lu pelan-pelan? Nyakitin aja. Ngajakin gua duel kali. Minggir lu. Bang. Bang. Dia nggak mirip sama jasad ini, Bang. Wajahnya beda. Tapi kenapa jasad kamu sama seperti wajahnya Lita? Saya sudah 5 tahun meninggal. 5 tahun? Betah amat lu tersesat di situ. Kamu tidak tahu penderitaan apa yang aku alami. Mana gua tahu kalau gak dikasih tahu. Dasar tuh arwah pemarah, temperamental. Gua pikir arwah baik-baik, ataunya arwah dendaman. Tapi mau gimana pun, saya tetap mau bantuin dia, Bang. Kasihan kalau dia menyimpan dendam terus-menerus. Coba lihat, Bang. Jasad ini mirip banget sama arwah Diran. Tapi siapa ya, Bang, yang tega bunuh Lita sampai acak-acakan kayak gini? Bang, apa jangan-jangan ini yang arwah Dira bilang, Bang, kalau dendamnya akan terbalaskan. Bang, abang dengar suara itu nggak, Bang? Iya. Siapa lagi tuh ya? Ya, kagetin aja lu. Untung gua kagak jantungan. Jantungan gua mati 2 kali. Nggak lucu. Maafin aku, Dira. Jangan sakitin aku, Dira. Maafin aku, Dira. Jangan sakitin aku, Dira. Maafin aku, Dira. Jangan sakitin aku, Dira. Maafin aku, Dira. Apakah semua harus mati seperti aku? Mana ya berita medsos yang bilang kalau Bella itu waktu zamannya kuliah tukang ngebully? Loh, kok udah hilang aja? Malah di sini bilangnya hoax. Power Wiratama sangat kuat banget ya. Apa aku bisa ya balas dendam sama papanya Bella? Tapi ini nggak bisa dibiarin. Aku harus balas dendam. Dia harus merasakan. Dia harus menderita. Ma? Wah. Menderita? Siapa yang harus menderita? Enggak ini, maksud Mama, hatersnya Bella. Hatersnya Bella harus merasakan penderitaan seperti yang Bella rasakan. Karena udah menyebar berita buruk tentang Bella. Gitu sayang. Kabar buruk tentang Bella? Maksudnya? Astaga, aku kan udah janji sama Bella buat gak bahas ini ke Satria. Malah keceplosan. Gini sayang. Maklum ya, Bella itu kan seorang model. Pasti ada pro dan kontra gitu. Ya, kalau Mama lihat, kasihan loh Bella itu. Sekarang ini dia lagi sensi, lagi stres. Coba deh, kalau saran Mama, kamu sering ngajak dia jalan. Ya? Ya. Lepasin! Capek! Kleseng ya. Bang, nggak nyampe di sini. Pergi sana! Mbak,
Ini tas kamu. Makasih ya Mbak. Saya nggak tahu gimana nasib saya kalau nggak ada Mbak. Nyantai aja. Kita tuh perempuan zaman sekarang harus bisa bela diri. Karena kita tuh rentan dengan kekerasan. Oh ya, kebetulan aku kerja di tempat karate. Kalau kamu mau gabung, bisa hubungin aku ya. Ini kebetulan aku bawa kartu nama, Miss Luffy. Aku Sekar Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Seenggaknya aku bisa buktiin ke Satria kalau aku nggak lemah dan tukang jatuh. Saya bakalan join Mbak. Oke Sekar, aku tunggu ya. Kayaknya aku harus pergi duluan. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati Mbak. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Sat, mobil Bella. Ini kan mobil Bella, kenapa dia ada di sini pagi-pagi? Bella. Bella. Hei, bangun. Bella. Sayang. Bella, bangun. Bella. Hei, bangun. Bangun sayang. Bel, kamu kenapa Bel? Loh, Bel, apa yang terjadi Bel? Kenapa aku mau ada di sini? Gimana ceritanya ya aku bisa sampai ke rumahnya Satria? Padahal semalam kan aku ketemuan sama anak buahnya Papa. Aku takut Tante. Dari tadi malam aku dikejar-kejar sama haters aku. Jadi aku bingung mau kemana, aku takut. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan sama Bella. Tapi kalau aku tanyain sekarang, Mama pasti belain Bella. Udah sayang, kamu tenang ya, kamu udah aman. Sat, tolong bawa Bella ke rumah sakit ya. Tolong cek kondisinya, takut kenapa-kenapa. Kamu masukin racun ya? Hidup selesai. Apa kamu? Mbak, saya itu masukin vitamin. Bohong. Saya tahu banget niat kamu pasti mau saya. Apa sih Mbak? Saya itu datang ke sini mau masukin vitamin. Saya nggak mungkin dong ngelakuin itu Mbak. Tolong! Tolong! Dokter! Dokter! Tolong! Tolong dokter! Dokter! Apa ini? Kenapa tersekat? Dokter, Satria, dia mau bunuh saya. Dia mau masukin racun ke infusan saya. Bel, kamu ini ngomong apa sih? Pakai logika, nggak mungkin seorang suster ngeracunin pasiennya. Satria, kamu nggak percaya aku? Begini loh Mbak Bella, saya memang menyuruh Suster Sekar untuk menginfuskan vitamin kepada Mbak Bella. Kan Mbak Bella sendiri yang minta agar cepat fit. Sekarang gini aja deh, silakan Mbak cek itu vitamin atau racun. Tapi kalau Mbak salah, saya bisa tuntut Mbak atas tuduhan palsu. Dok, ya maaf ya. Kayaknya saya cari perawat pengganti aja ya untuk layanin pasien ini. Permisi. Sekarang. Emang bener nih kata Bang Jali, julukan ceker mercon itu cocok banget buat si Bella. Enak-enak aja nuduh orang, emangnya dia pikir dia siapa? Udah nuduh orang, pas ketahuan malah nggak mau ngaku, tapi nggak mau minta maaf. Satria juga, sama aja. Orang aku lagi dituduh kayak gitu, bukannya bantuin malah diem aja. Emang ya, nah, cowok tuh sama aja. Bang, udah deh, saya lagi nggak mau diganggu. Saya lagi bete. Bisa nggak usah ganggu saya? Apaan sih Bang? Abang siapa? Orang lagi nyerocos sendiri. Nyambung aja deh. Ya kamu tadi bang. Maksudnya siapa? Oh iya, aku mau minta maaf sama kamu. Waktu kamu tadi dituduh sama Bella, aku malah diem aja. Tapi bukan berarti aku diem aja, aku nggak mau belain kamu.
Udah deh, sama aja. Apaan sih lagian? Wajar lah kalau belain cincin couple-nya. Kenapa sih kamu sensi banget soal cincin couple? Cemburu kan? Kamu berharap punya cincin couple sama aku. Apaan sih? Cemburu? Ih, enggak lah, siapa juga yang cemburu. Ngaku aja kali, gak usah gengsi. Lagian aku percaya kok, kamu gak mungkin cemburu sama ceker mercon. Aku denger sih tadi. Apaan sih? Tahu ah, bete ngomong sama kamu. Nah apa sih ngambek-ngambek terus? Dia kan sebagai suster harusnya sadar sama kesehatan. Dia gak takut darah tinggi apa? Atau stroke? Hi guys, welcome back to Bella's Daily Vlog and Live. Gak bisa aku pakai dari brand. Hi girls. Gimana kabar lo? Bukannya lo tadi bilang lagi di rumah sakit ya? Iya tadi gue lagi di rumah sakit sih, cuman kan gue harus profesional, gue kan harus photoshoot. Lagi juga tadi gue di rumah sakit udah minta infus vitamin C kok. Bel, lo tau kan kasus lo dulu yang dicap sebagai tukang bully di kampus? Sekarang tuh beritanya hilang, diganti sama berita kematiannya Lita yang mencuat. Ini semua pasti ulah lo. Lo yang sengaja manfaatin kasusnya Lita buat menutupi semua aib lo itu. Apaan sih kalian? Gak jelas banget deh, ngaco tuh ngomongnya. Bel, emangnya lo gak takut sama apa yang terjadi sama Lita sekarang? Hah? Gimana kalau giliran kita satu persatu yang kena teror? Ngomong apa sih, ngaco banget. Udah mendingan sekarang pergi dari sini. Ayo. Aja mereka kalau semua itu ulah aku. Jangan sebut nama aku Bella Anastasia Rinaldis kalau aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sini ganggu aja deh telepon. Ya halo, kenapa Han? Tolongin gue. Lu kenapa sih? Dia datang buat balas dendam. Tolong Bel. Bentar, siapa yang balas dendam? Kalau ngomong tuh yang jelas apa? Tolongin gue takut. Henny lu di mana sih? Kasih tau gue. Saya di belakang kamu perempuan jahat. Siapa kamu? Pergi! Aku ngerasa ada arwah di sekitar sini. Atas nama Sylvia? Ya. Aku harus ikutin Sylvie. Aku takut terjadi sesuatu sama dia. Dia stop! Jangan celakai manusia. Jangan. Tidak, stop! Jangan lakukan itu! Tidak! Tidak, stop! Dia siapa? Maksud kamu Dira? Apa Dira yang udah ngomong? Apa jangan-jangan arwah Dira yang berdua? Nggak. Tapi nggak mungkin arwah bisa manusia.
Bella. Halo Bel, kenapa? Ya, halo sayang. Kamu bisa kan temenin aku latihan karate karena aku ini mau ikutan casting film action. Jadi aku mau latihan. Kamu kan bisa jalan sendiri, Bel. Lagi pula menurut aku ya, kalau emang kamu mau syuting film action, pasti dari production house ataupun produser, mereka udah kasih koreografer supaya kamu bisa latihan. Jadi kamu nggak perlu latihan sendiri lagi. Ih, aku tuh ngerti bakal ada koreografernya juga. Cuman aku tuh pengen ya belajar basicnya dulu aja gitu. Udah ya, kamu temenin aku please. Bel, di satu sisi aku juga punya tanggung jawab, Bel. Aku nggak bisa seenaknya pergi terus datang lagi ke kantor, semua ada aturan. Apa kata anak buah aku kalau ngeliat aku seenaknya sendiri kayak gitu? Dan satu lagi, Bel, aku ini polisi. Tugas utama aku itu mencahin kasus, bukan nemenin kamu. Aduh, udah pokoknya nanti aku jemput, kamu tunggu aja di kantor kamu, oke? Bel, tolong pengertiannya dong, Bel. Jangan paksa aku terus. Halo, Bel? Bella, kamu kenapa? Di atas mobil aku ada mayat. Mayat? Bel, kamu jangan bercanda. Benar, ini aku takut banget. Yaudah, kirim aku lokasinya sekarang. Aku kesana. Cepet. Don, tolong dibuka. Siap, Dan. Jelas. Ini adalah pembunuhan berantai. Coba diperiksa. Apa ada identitas korban? Ada handphone korban, Dan? Satria kok bisa sih ada mayat di atas mobil aku? Bel, kamu yakin kamu nggak tahu apa-apa sebelumnya? Ya aku nggak tahu Satria. Oke. Apa kamu dengar ada suara keributan? Nggak, aku nggak dengar apa-apa sama sekali karena di dalam aku benar-benar sibuk banget. Kamu yakin? Ya aku yakin. Kamu nggak bohong? Aku nggak bohong Satria. Yakin. Ada nama aku sih? Ini petunjuk, Bel. Artinya kenal sama mayat ini. Sekarang sama-sama kita lihat jenazahnya. Jovi, buka maskernya. Siap, Dan. Iya. Aku kenal dia, Hani. Dia sempat telepon aku tadi malam dan dia mau masuk agensi aku, Satria. Tapi aku nggak kenal dekat sama dia kok. Iya, aku nggak kenal dekat. Jovi, Bayu. Coba diperiksa lagi, siapa tahu ada petunjuk tambahan. Siap. Bawa jenazahnya ke rumah sakit untuk diotopsi. Saya akan menyusul. Siap, Dan.
Bella, aku minta kamu ikut ke rumah sakit. Kita sama-sama identifikasi jenazah. Gak mau, aku gak mau. Kenapa sih aku tuh selalu ikut campurin soal kayak gini? Bel, kamu tenang dulu. Aku nggak akan melibatkan kamu lebih. Tapi aku butuh kesaksian kamu untuk bantu proses penyelidikan. Aku minta kamu kooperatif. Apa arwah Dira yang melakukan semua ini ya? Tapi nggak mungkin. Arwah nggak mungkin bisa melakukan pembunuhan seperti ini. Dira, keluarlah. Tolong kami. Dira, kamu yang melakukan semua ini. Siapa yang nyakitin kamu semasa hidup kamu? Sebenarnya apa yang terjadi? Arwah Dira menangis. Bahkan dia nggak nyerang aku. Apa mungkin bukan Dira yang melakukan semua ini ya? Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya buka sekarang ya, kain jenazahnya. Namanya Henny. Bella kenalin. Aku cuma mau mastiin Henny ini beneran cuma seseorang yang ingin masuk agensi atau bukan. Satria, apa sih maksud kamu? Kan aku udah jelasin semuanya. Emang kurang apa lagi? Yang kurang kejujuran kamu, Bel. Gak mungkin ada seseorang maksa mau masuk agensi dengan keadaan asing, gak kenal sama sekali, tapi punya gelang yang sama, persis kayak kamu. Maksud kamu apa, Satria? Gelang kamu. Gelang kamu sama Lita dan juga Henny itu sama persis. Dan aku yakin ini bukan kebetulan. Aku yakin ada sesuatu. Sekarang aku minta kamu untuk jujur. Ada hubungan apa kamu sama dua korban ini? Iya, aku jujur. Henny emang teman kuliah aku. Aku emang kenal sama Henny. Dan dia emang telepon aku semalam, tapi teleponnya terputus. Terus aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dan aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama Lita. Kenapa kamu nggak bilang? Saat ini aku juga, aku takut jujur sama kamu, karena aku takut dituduh aku terlibat dalam kematiannya Lita. Kita emang teman di kampus, Satria. Dan aku juga diteror sama arwahnya Dira. Aku mau cerita soal arwah Dira, tapi bingung mulainya dari mana ya. Nanti yang ada malah dibilang halu lagi sama Satria. Dia kan orangnya realistis, gak mungkin percaya sama cerita-cerita aku.
Tapi seenggaknya sekarang aku dapat info lebih kalau ternyata mereka ada hubungannya sama Bella. Udah, sayang makanya ya. Mulai sekarang, kamu harus temenin aku kemanapun aku pergi. Karena aku takut. Aku takut diteror. Ya, kamu yang bener aja, Bel. Aku punya kerjaan. Gak mungkin aku nemenin kamu terus-menerus. Masalah pembunuhan berantai aja belum selesai, belum terpecahkan sama pihak kepolisian. Iya, tapi ini cuma 2 jam kok nemenin aku latihan karate. Abis itu kamu boleh kerja, ya? Ya. Mbak, Mas, maaf ya, ini kamar jenazah, bukan rumah sendiri. Bisa nggak mesra-mesraannya di luar aja? Atau cari tempat lain? Laras. Enggak. Dia Sekar. Bukan Laras. Ngapain sih ngeliatin cewek itu? Kan kamu udah punya aku. Ngapain ngeliat dia? Siapa yang ngeliatin Sekar? Aku ngeliatin yang itu. Pelatihnya. Aku ngerasa kenal sama dia. Hah? Mana? Satria? Iya. Sylvie kan? Iya. Dari tadi aku udah perhatiin sih. Aku ngerasa kayak familiar. Kamu kesini latihan atau kamu yang latih? Oh, aku pelatih di sini. Oh, gitu. Kenalin, aku Bella, calon istrinya Satria. Oh, saya Sylvie, teman lamanya Satria. Oh ya, kenalin juga. Ini ada Sekar, murid baru di sini juga. Aduh, iya udah tahu, malas banget deh. Ngapain sih dia ikut-ikutan latihan karate? Oh, jadi kamu dan Sekar udah saling kenal ya? Iya. Oh ya, kamu kesini mau ngapain, Sat? Aku cuma nganterin Bella. Dia butuh latihan karate untuk casting. Oh. Iya, jadi kebetulan aku itu mau ikutan casting film action, jadi aku mau belajar basic karate. Oke, kamu udah datang ke tempat yang tepat. Cuman sebelum latihan, boleh kan? Kalau saya tanding dulu sama Satria. Saya mau ngetes aja nih, karatenya masih oke apa enggak setelah terjun ke lapangan lama. Gimana? Sylvie, kelasnya, levelnya beda. Kamu di sini pelatih. Sedangkan aku latihannya jarang. Tapi ya udah, kalau emang kamu penasaran, kita coba. Bisa, yeay! Ayo Mas Satria, semangat! Semangat Mas Satria! Apaan sih lo? Ngapain lagi nyemangatin pacar orang? Ganjen. Sylvie! Cukup. Aku nyerah. Cukup. Kamu ngalah namanya, karena aku cewek kan? Enggak sama sekali. Emang kamu hebat. Bukan alasan, tapi badanku emang lagi kurang enak. Banyakan begadang ngurusin kasus berantai. Bener-bener nyita pikiran juga. Oh, ya emang jadi polisi itu gak gampang. Apalagi kalau kita ngadapin penjahat yang lebih lihai dari apa yang kita pikirin. Mudah-mudahan cepat selesai ya kasusnya. Amin. Thank you. Kesana ya. Satria, kamu gak apa-apa? Hah? Ya, aku gak Tadi kamu sempet kalah soalnya. Ya, aku gak apa-apa. Beneran? Ya udah Bel, kita lanjut latihan yuk. Bareng sama Sekar ya.
Lihat aja, aku bakal kalahin tuh si Sekar. Kalau perlu sampai babak belur, biar dia tau rasa. Satria pasti bakal kasih pujian buat aku. Oh, nggak apa-apa, aku aja. Kasih ya. Maaf Sylvie, aku mau nanya. Kamu kenal orang yang namanya Dira? Enggak, kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Aku cuma takut ada orang yang mau nyelakain kamu. Enggak lah, nggak ada yang nyelakain aku. Lagian kan kamu tahu aku bisa bela diri, ya kan? By the way, makasih ya. Yaudah, aku duluan ya. Iya. Di foto tadi kayak ada yang pernah aku lihat. Ini siapa ya? Aku ngerasain arwah itu datang lagi. Semoga Sylvie baik-baik aja. Halo, ada apaan sih? Bel, gue kok kepikiran ya soal kematiannya Henny sama Lita ya? Aduh, ngapain sih lo bahas-bahas soal itu lagi? Takut gue. Ya bukan, gue tuh takutnya ini tuh ada sangkut pautnya tentang bullying yang di kampus kita dulu. Lo inget kan, mahasiswa yang kita bully gara-gara dia naksir sama Andre? Keras lo itu. Ya ampun Rena, ini tuh kasus udah lama banget. Ngapain sih lo bongkar-bongkar lagi? Mungkin butuh lama tau nggak? Ya tapi gue sempet lihat kasusnya tuh naik lagi. Meskipun sekarang udah hilang gitu aja. Tapi tar dulu. Lo nggak minta bantuan bokap lo kan? Jadi lo yang nyebarin semua ini? Bukan Bel, bukan gue, sumpah bukan gue. Gue ngomong kayak gini, gue tuh cuma takut lo tuh jadi sasaran berikutnya Bel. Lo bisa nggak ketemu gue malam ini di kampus? Ada yang mau gue tunjukin sama lo. Ya udah, nanti malam kita ketemuan di kampus ya. Sorry, ngagetin ya Bel. Kok belum pulang? Satria mana? Satria lagi di toilet. By the way, thank you ya buat latihan hari ini. Ya, sama-sama. Ya udah, saya pergi duluan ya. Kasus apa lagi yang disembunyiin sama Bella? Aku harus awasin dia. Mungkin aku bisa dapat matiin berantai ini lewat dia. Sebentar lagi semuanya akan selesai. Sylvie, siapa yang ngelakuin ini semua ke kamu? Sekar, tolong bantu aku berdiri. Sakit banget. Apa semua ini arwah Dira yang lakuin? Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang ya.
Silvi kemana ya? Bang, ini Leontinnya Silvi. Terus di sini ada fotonya Dira juga, Bang. Apa jangan-jangan mereka berdua itu saudara? Nantu. Oh, kalau bukan saudara masa ditaruh di situ fotonya? Aneh kan? Bang. Apa sih maunya lu sebenarnya? Silvi. Apa Silvi yang melakukan pembunuhan berantai ini? Hentikan Silvi. Sepi banget. Si Rena mana lagi? Kok lampunya mati nyala lagi ini sih? Ada apaan lagi? Kenapa sih, Bel? Jangan bilang lo kena teror juga kan? Apaan sih? Ngaku, Bel. Lu ngomong apa gue gak ngerti. Ini semua gara-gara lo ya? Lo yang udah bikin kita semua satu persatu mati. Apaan sih lo? Jelas lo ya, hati-hati kalau ngomong. Lo jangan bohong. Apaan? Gue gak ada hubungan sama sekali sama kejadian ini, tau gak? Lo harus tanggung jawab ya. Jawab apa sih? Gak ngerti deh gue. Bella, Bella, Bella. Satria, aku takut Satria. Satria tadi ada yang dekat aku Satria, aku takut banget. Bel, kamu ngomong apa sih Bel? Hei, sadar. Kamu dari tadi sendirian di sini. Gak ada yang bekap kamu, gak ada orang lain di sini. Ada. Tadi aku yakin banget Satria, aku gak bisa lihat ada yang bekap aku tadi. Tapi untung ada kamu di sini. Makasih banyak ya Satria, kamu udah nolongin aku. Aku takut banget. Ya Bel. Taruh. Kamu emang tahu dari mana aku di sini? Aku dengar tadi kamu ngobrol sama teman kamu di telepon. Kalian janjian ke kampus untuk ketemuan. Mamaku khawatir sama kamu. Dia suruh aku kesini untuk nemuin kamu. Makasih ya Satria. Kamu perhatian banget sama aku. Mudah-mudahan Satria nggak dengar ucapan Rena tadi. Seenggaknya ini satu-satunya cara buat tahu lebih jauh tentang masa lalu Bella yang dia sembunyikan. Di sini juga nggak ada Silvi. Dia kemana ya? Aku jadi bingung. Sebenarnya apa ya yang terjadi? Apa hubungannya Silvi sama Dira? Kalau aja aku bisa nemuin Dira, aku pasti bisa selesaiin ini semua. Aku yakin kalau aku bisa temuin bukti dari isi loker Silvi. Ini kan foto Bella sama Silvi waktu zaman kuliah. Pasti yang pakai masker ini Dira. Apa arwah Dira ngikutin Silvi karena mereka berkomplotan? Bel, apa yang kamu sembunyiin Bel? Karena feeling aku bilang kamu tahu sesuatu tentang kematian teman-teman kamu. Harusnya kamu jujur sama aku, gampang kan? Kasih tahu aja. Hei, ini ada apa sih? Pulang-pulang ribut. Satria benar-benar gak ada empatinya sama sekali sama aku, Tante.
Di sini teman-teman aku terbunuh, nyawa aku juga terancam, Tante. Aku takut. Tapi dia benar-benar gak peduli, Tante. Bukan masalah empati, sekali lagi aku tegasin ya. Kalau kamu mau jujur sama aku sedikit aja, kamu bisa banget membantu proses penyelidikan aku. Udah, tolong kamu ngertiin Bella ya. Udahlah, kalian nggak ngerti sama sekali. Satria! Bella, kamu harus bernasib buruk bukan hanya untuk membayar semua kesalahan masa lalu kamu, tapi juga kesalahan masa lalu papa kamu. Andai Bella nggak menutup diri, semuanya pasti lebih mudah. Karena aku yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan yang terjadi sama Bella belakangan. Aku jadi ingat soal paket yang disembunyikan sama Bella dan Mama. Kira-kira di mana paket itu? Dan apa isinya? Atau flash disk soal video Bella yang dijadikan barang bukti? Mungkin Bella simpan di mobilnya. Coba nanti aku cek mobil Bella diam-diam. Tumben sekarang nelfon. Halo, Sekar. Halo Mas Satria. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting. Informasi apa? Jadi aku nggak sengaja lihat liontinnya Sylvie jatuh, Mas. Terus di liontin itu ada fotonya Dira. Dan aku juga lihat, Mas, foto Bella sama gengannya waktu kuliah. Aku yakin ini ada hubungannya, Mas Satria, sama pembunuhan berantai itu. Oke. Ya, Sekar. Makasih informasinya ya. Aku dan tim akan segera menindaklanjuti laporan kamu ini. Ada informasi lain? Gak ada, itu aja. Makasih, Sekar. Satria, aku mau jujur soal orang yang udah bunuh teman-teman aku dan mau bunuh aku itu. Namanya Dira. Dia adalah mahasiswi yang pernah aku dan teman-teman aku bully zaman kuliah sampai dia. Bel, nggak mungkin ada arwah ataupun hantu yang bisa seorang. Aku nggak percaya hal-hal kayak gitu, Bel. Aku ini polisi bukan paranormal. Ya terus siapa dong? Siapa pelakunya, Satria? Halo, Jovi. Jov, saya minta tolong cari berkas tentang seseorang bernama Dira. Seorang perempuan yang pernah... Siap, Komandan. Saya minta data lengkapnya sekarang. Terima kasih. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mati. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mati. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus
kamu kami tangkap atas kasus Lita dan juga teman-temannya. Sesuai pasal 340 KUHP tentang berencana. Dari mana kamu tahu kalau aku pelakunya? Hah? Saya tahu dari Sekar dan juga Bella. Saya juga sudah pelajari berkas kematian Dira yang meninggal karena kasus. Di berkas-berkasnya Dira terdapat foto kamu sebagai kakak kandungnya Dira. Bang Sekar juga menemukan liontin yang isinya foto kamu dan Dira. Dan ini adalah surat penangkapan kamu. Mas, ini foto yang saya temuin di lokernya Silvi. Di situ ada foto Bella, Lita, Henny, Rena, dan Dira yang pakai masker. Dan ini, aku juga nemuin liontin. Ini kayaknya punya Silvi. Kalung liontin itu juga persis punya Dira. Sama kayak di foto itu, Mas. Silvi, semua ini sudah terlalu jelas. Bukti-bukti yang saya punya sudah tidak terelakkan lagi. Serahkan diri kamu, tolong kooperatif. Kamu yang sudah ngajarin saya! Kamu harus mati, Bella! Cukup! Silvi, aku minta maaf atas perbuatan aku dulu sama Dira. Aku nggak tahu kalau perbuatan aku ke Dira itu bikin mentalnya Dira jadi rusak. Aku nggak bermaksud bunuh Dira, Silvi. Saya harus akui, apa yang dilakukan Bella dan teman-temannya memang salah. Dan saya tidak membenarkan itu. Tapi yang lebih salah di sini adalah Andre. Andre terbukti pernah menghamili Dira. Dan itu pun sudah selesai, karena Andre harus mati di tangan kamu. Harusnya selesai sampai di situ, Silvi. Tapi kenapa kamu terus-menerus menaruh dendam ke Bella dan teman-temannya? Waktu Dira meninggal, aku lagi ada di luar kota karena ada pekerjaan. Aku benar-benar terpukul mendengar kabar adikku meninggal karena bunuh diri. Dan yang buat aku paling nyesel, aku bahkan gak bisa menghadiri pemakamannya. Saat aku tiba di rumah, adikku sudah dimakamkan. Tapi kematian Dira masih menyisakan banyak pertanyaan dalam hatiku. Aku gak percaya kalau dia bunuh diri. Adikku adalah sosok yang punya semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Dia ingin segera menyelesaikan kuliahnya. Makanya dia sangat rajin belajar. Jadi aku gak yakin kalau dia memilih jalan untuk bunuh. Dia gak pernah punya masalah yang berat. Rasain lo, berani-beraninya sih lo godain gebetan gue. Aja Bel, siapa? Alah, diem aja lo gak usah alasan. Sini malah guntingnya. Gunting rambutnya. Jangan! Bisa diem gak? Akhirnya aku tahu adikku mengalami depresi berat karena bullying. Dari situlah aku tahu penyebab kematian Dira. Timbul dendam dalam hati aku untuk membunuh mereka semua.
Aku cuma mau ngabisin orang yang udah bikin adik aku mati. Kamu tuh jahat. Stop. Kamu harus mati. Balikin adik aku, Bella. Dia yang harus jadi tangan Satria, bukan aku. Sat, lu mendingan tangkap dia aja deh, dia udah bawa nama aku terus. Bel, kamu harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Ayo, Jovi, Bayu, bawa dia ke kantor. Siap, Bel. Batin, Bella, kita belum selesai. Awas kamu, Bella ya. Buka, Bay. Batin! Masuk, ikut. Batin! Aku antar ke mobil kamu. Kematianmu menyisakan luka bagi kataku. Setiap kehilangan pasti menyisakan luka. Dan hanya mereka yang bisa berdamai dengan luka itu yang bisa melanjutkan hidup lebih baik. Terima kasih. Sekarang kamu yang tenang ya, Dira. Syukurlah kalau lu udah tenang sekarang. Selamat jalan. Nah, kamu kan udah janji sama aku, kamu mau join sekarang. Kenapa kamu masih latihan sama dia? Nah, Bel, aku cuma sekedar latihan bareng doang. Kenapa harus diatur segitunya banget sih hidup aku? aku tuh nggak mau ya pacar aku deket-deket sama perempuan lain. Aku tuh maunya pacar aku cuma deket sama aku doang. Kamu ngerti gak sih? Bel, sadar gak sih? Kelakuan kamu terlalu childish. Kamu ini bukan anak-anak. Pokoknya aku udah gak mau lagi ikut latihan karate dan aku juga gak mau tuh ikut casting film action. Bel, aku ngerti mau kamu tuh sebenarnya apa sih? Sebel sama kamu. Bella, kamu mau kemana? Apaan? Mau kemana? Ya aku mau ke supermarket. Aku harus cari bukti yang mencurigakan di sini. Paket yang ada di tangan Mama dan Bella bisa jadi disembunyikan di sini. Aku akan cek isinya nanti.